Xiao Yan mengerutkan keningnya saat melihat Panatua Wan Huo muncul. Akan tetapi dia tidak menghentikan gerakannya sama sekali. Melihat ini pun Yao Wangui sangat marah. Ia menggunakan tekniknya menyerang Xiao Yan dengan sangat kejam. Namun Xiao Yan mengangkat dua jarinya dan menghantam telapak tangan Yao Wangui dengan sangat keras. Dauki di telapak tangan Yao Wangui dengan cepat terkikis saat bersentuhan dengan tangan Xiao Yan. Rasa sakit yang sangat luar biasa mulai menusuknya. Ia memuntahkan seteguk darah segar dan terbang ke belakang. Setelah dikalahkan dalam satu serangan, Yao Wangui menjadi semakin marah. Tubuhnya dengan cepat muncul di depan Xiao Yan. Ia menyebarkan bubuk berwarna putih sebelum pada akhirnya melilit tubuh Xiao Yan. Batu yang terkena itu segera menjadi hancur. Ternyata bubuk itu adalah racun yang sangat kuat. Tiba-tiba muncullah sebuah tangan yang dilapisi oleh api surgawi dan dengan kejam mencengkram leher Yao Wangui. Panatua Wan Huo yang merasa dirinya diabaikan menjadi sangat marah. Dia mengepalkan tangannya dan Dauki mulai berkumpul. Dauki ini berubah menjadi tombak api setinggi 1000 kaki. Segera setelah itu dia pun mulai menyerang. Tombak api yang sangat besar dengan kejam melesat ke arah tubuh Xiao Yan. Menanggapi hal ini, Xiao Yan menekan kakinya ke bawah dan pilar magma setinggi 1000 kaki menabrak tombak yang sangat besar. Pada akhirnya tombak itu pun hancur. Melihat tombaknya telah dihancurkan, Panatua Wan Huo dengan cepat muncul di depan Xiao Yan. Dengan kejam, dia melancarkan serangan telapak tangan kepada Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan tetaplah tenang. Dia melirik Panatua Wan Huo. Dengan jentikan jarinya, Raja Utara pun muncul. Dengan kejam dia melancarkan tinjunya yang bertabrakan langsung dengan serangan Panatua Wan Huo. Ledakan yang sangat besar pun terjadi sehingga membuat mereka berdua sama-sama mundur. Melihat Panatua Wan Huo berhasil dihalangi oleh Raja Utara, mata Xiao Yan semakin menjadi dingin saat dia terus menatap Yao Wangui. Kekuatan besar mulai melonjak dari tangannya sehingga menyebabkan ekspresi Yao Wangui menjadi sangat jelek. Banyak orang menjadi sangat takut saat melihat adegan ini. Mereka tidak menyangka kalau Xiao Yan sangatlah kejam. Panatua Wan Huo menjadi sangat marah. Xiao Yan, ini adalah klan Yao. Mendengar ini mata Xiao Yan menjadi semakin dingin. Ia berkata, "Aku tidak berniat membuat masalah selama tinggal di klan Yao. Namun jika ada orang yang menindas guruku, aku tidak akan begitu saja menerimanya." Saat Xiao Yan berbicara, Yi kecil dengan cepat turun dan mendarat di bahunya. Api merah muda mulai meletus menimbulkan panas yang sangat luar biasa. Tidak hanya Yi kecil, Raja Utara kini telah berdiri di sampingnya. Sudut mata Panatua Wan Huo berkedut setelah melihat barisan di samping Xiao Yan, terutama saat matanya mengamati tubuh Raja Utara. Selama pertukaran sebelumnya, dia telah menemukan fakta bahwa bahkan dia tidak dapat menang saat melawan Raja Utara. Dalam hatinya dia sangat kagum dengan Xiao Yan. Meski sangat muda, Xiao Yan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Ia tidak menyangka kalau bakat luar biasa seperti itu akan muncul di klan Xiao yang telah terbuang. Kemarahan di wajahnya perlahan mulai menghilang. "Xiao Yan, hari ini adalah hari penting bagi klan Yao milikku. Jika Yao Wangui telah menyinggungmu, bisakah kamu memaafkannya karena klan Yao?" Banyak orang sangat terkejut setelah mendengar kata-kata Panatua Wan Huo. Mereka tidak menyangka seorang ahli dari bintang 6 Daoseng tidak dapat menaklukkan Xiao Yan. Tetua dari klan Yao tidak setuju dengan perkataan Panatua Wan Huo. Namun Panatua Wan Huo mengabaikannya. Ia mengatakan kalau aku tahu apa yang aku lakukan. "Xiao Yan, tidak mungkin kamu datang ke klan Yao hanya untuk mencari masalah dengan Yao Wangui." Mendengar ini, ekspresi Xiao Yan menjadi semakin hangat. Matanya beralih ke tempat Yao Lao berada. Semua orang mengalihkan pandangan mereka saat melihat tatapan Xiao Yan, yang pada akhirnya berhenti kepada Yao Lao. Yao Lao dengan tenang mulai berbicara. "Karena Panatua Wan Huo secara pribadi mengatakan hal ini, kita akan benar-benar berlebihan jika terus melanjutkan semuanya." Mendengar ini, Panatua Wan Huo menghela nafas lega. Matanya sedikit rumit saat dia melihat Yao Lao. Dia tidak menyangka kalau Yao Lao akan memiliki prestasi yang sangat luar biasa. Bukan hanya melangkah ke kelas Daoseng, dia bahkan mengajar murid yang telah melampaui dirinya. Jika dibandingkan dengan muridnya, para jenius dari klan Yao bukanlah apa-apa. Xiao Yan pun mengangguk. Dengan acak dia melemparkan tubuh Yao Wangui kepada para tetua. "Panatua Wan Huo, baik diriku dan guruku mewakili seluruh aliansi Istana Langit. Guruku adalah kepala aliansi. Aku berharap pada semua orang yang memiliki status lebih tinggi dapat mengendalikan sikapnya. Aliansi kami mungkin hanya dibentuk dalam waktu singkat, tetapi kami tidak akan membiarkan siapapun untuk mengkritik kami secara acak." Panatua Wan Huo pun mengangguk. Ia mengatakan kalau setelah ini dia akan menegur Yao Wangui. Setiap orang yang datang adalah tamu dari klan Yao. Terlepas dari mana orang itu berasal, klan Yao kami akan memperlakukanmu sesuai dengan cara tamu seharusnya diperlakukan.
Setelah mengatakan itu, ia pun melambaikan tangannya. Sinar cahaya mulai melesat ke arah semua anggota klan Yao yang telah terluka di tangan Xiaoyan. Karena tidak menghormati tamu, kalian semua akan diasingkan dari Gunung Obat selama 10 tahun. Pengawal, cepat bawa mereka pergi. Setelah kata-katanya terdengar, banyak pengawal menangkap mereka semua. Melihat ini, Xiaoyan pun tersenyum. Kemudian dia menangkupkan tangannya kepada Penatua Wan Huo. Ia pun mengajak Xiaoyan untuk mengikutinya. Sambil berjalan, dia juga menjelaskan kepada Xiaoyan apa itu upacara pengobatan di klan Yao. Ia juga menawarkan Xiaoyan agar ikut berpartisipasi. Jika Xiaoyan bisa memenangkannya, maka Xiaoyan akan mendapatkan gelar Alchemist Top di benua Daqi. Menanggapi hal ini, Xiaoyan pun tersenyum. Setelah berbincang singkat, Xiaoyan pun mengajak Yellow untuk segera masuk. Ia ingin tahu seperti apa yang disebut guru Alchemist Top dari benua Daqi. Di puncak Gunung Obat, aroma obat yang aneh mulai menyebar. Di sana terdapat panggung batu yang sangat luar biasa. Banyak orang yang telah hadir di sana. Xiaoyan dan Yao Lao yang telah tiba langsung disambut oleh Penatua Wan Huo. Ketua aliansi Yao Chen dan teman muda Xiaoyan, silahkan lewat sini. Mendengar ini, banyak mata tertuju kepada mereka semua. Dan percakapan-percakapan pun mulai terdengar. Xiaoyan pun mengabaikan mereka semua. Yang dia lakukan hanyalah melihat Yao Lao. Menanggapi hal ini, Yao Lao pun tertawa. Seperti yang kamu katakan, kami mewakili aliansi Sky Mansion. Jika mereka tidak memberi kami posisi yang baik, mereka akan meremehkan aliansi kami. Setelah mereka berdua duduk, Penatua Wan Huo tersenyum kepada mereka. Banyak tetua dari klan Yao merasa kalau ini tidaklah wajar. Mereka semua adalah senior dari klan Yao. Jika Yao Chen terus tinggal di klan Yao, dia harus menyapa mereka begitu dia melihatnya. Namun kenyataan saat ini memungkinkan mereka untuk memahami bahwa kemungkinan besar mereka lah yang harus menyambut Yao Chen. Xiaoyan dan Yao Lao memfokuskan pandangan mereka terhadap perlombaan yang ada di panggung batu. Beberapa generasi muda jenius dari klan Yao sedang menunjukkan keahlian dari mereka semua. Namun hal ini tidaklah menarik bagi Xiaoyan. Yao Chen mengatakan jika Xiaoyan bisa muncul sebagai pemenang perlombaan terakhir, posisi Alchemist Top di benua Daqi akan menjadi milik Xiaoyan. Mendengar ini, Xiaoyan pun tersenyum. Aku tidak peduli dengan posisiku, tapi klan Yao benar-benar sangatlah sombong. Aku hanya akan menggunakan keterampilan alkemis yang guru ajarkan kepadaku untuk menunjukkan kepada mereka bahwa tindakan sembrono dan bodoh mereka saat itu telah menyebabkan klan Yao kehilangan seorang jenius sejati. Mendengar ini, Yao Lao pun tersenyum. Ia menjelaskan kepada Xiaoyan jika orang yang berpartisipasi dalam kompetisi ini adalah individu teratas di benua Daqi. Mendengar ini, Xiaoyan pun mengangguk. Lalu lintas di panggung batu mulai ramai saat Xiaoyan sedang mengobrol dengan Yao Lao. Selanjutnya terdengarlah suara-suara yang berkata, "Selamat datang kepala klan." Setelah kata-kata ini terdengar, awan di langit mulai bergejolak. Seorang pria tua berambut putih perlahan melangkah maju. Ekspresi Xiaoyan menjadi sangat serius saat dia melihat kepala klan dari klan Yao. Dia bisa merasakan aura yang sangat kuat memancar dari tubuh lelaki tua ini. Mata Yao Lao sedikit rumit saat dia melihatnya. Ini adalah kepala klan dari klan Yao, namanya adalah Yao Dan. Dia saat ini adalah Doseng bintang 7. Yao Dan memperlihatkan senyum hangat di wajahnya saat dia berdiri di langit. Dia menangkupkan tangannya kepada mereka semua. Kemudian tatapannya terfokus kepada Yao Lao. Saat dia melihat Yao Lao, matanya mengandung emosi yang sangat rumit. Xiaoyan juga merasakan tatapan ini. Segera Raja Utara muncul di sampingnya. Yao Lao perlahan mengangkat kepalanya dan dia pun menangkupkan tangan kepada Yao Dan. Yao Dan pun berkata, "Yao Chen, kita semua salah." Mata Yao Dan terfokus pada Yao Lao sebelum langsung beralih kepada Xiaoyan. Matanya berhenti pada Raja Utara. Ia pun menghela nafas lembut. Seperti ada rasa penyesalan saat dia melakukan hal ini. Kemudian dia pun muncul di kursi utama. Saat dia duduk, terdengarlah suara yang menyapanya. "Pak Tua Yao Dan, akhirnya kamu keluar dari retretmu." Kejutan melintas di mata Yao Lao saat dia melihat orang ini. Pak Tua Senong, tak terduga bahkan dia juga muncul. Xiaoyan yang mendengar ini pun terkejut. Dia adalah seorang ahli yang sangat tua di dunia alkemis. Bahkan Yao Lao hanya bisa dianggap junior jika dibandingkan dengannya. Xiaoyan dengan lembut tersenyum. Jantungnya pun berdebar dengan sangat kencang. Menanggapi sapaan Pak Tua Senong, Yao Dan pun tertawa. Pak Tua Senong melambaikan tangannya.
Matanya melihat sekeliling sebelum pada akhirnya berhenti kepada Xiaoyan. Sudah bertahun-tahun aku tidak keluar. Tidak disangka wajah baru telah muncul di dataran tengah. Meskipun sangat muda, kekuatan spiritual telah mencapai keadaan surgawi sempurna. Mendengar ini, Xiaoyan pun tersenyum. Dia dengan tenang menangkupkan tangannya kepada Pak Tua Senong. Pak Tua Senong pun tersenyum. Saat dia hendak duduk, tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang sangat luar biasa. Di sana awan hitam tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap mata muncullah pria parubaya berpakaian hitam. Hun Huzi dari klan Hun. Aku datang tanpa diundang. Mudah-mudahan kepala klan Yaodan tidak mengusir diriku. Tubuh Yao mulai gemetar saat mendengar nama Hun Huzi. Xiaoyan segera bertanya kepada Yao apakah dia mengenal Hun Huzi. Yao pun mengangguk. Ia menceritakan semuanya kepada Xiaoyan. Dia adalah orang yang menyebabkan insiden di Menara Pil. Dia adalah orang yang mengkhianati gurunya, melukainya, kemudian dia pun kabur. Dia juga memiliki posisi yang sangat tinggi di klan Hun, bahkan lebih tinggi dari Hun Miseng. Jika aku tidak salah, dia adalah dalang di balik klan Hun mengumpulkan banyak jiwa. Namun Hun Huzi memiliki pencapaian besar dalam memurnikan obat. Mendengar ini, Xiaoyan pun mengangguk. Ia pun bertanya-tanya kenapa orang ini datang ke klan Yao. Pasti mereka memiliki motif tertentu. Kemunculan Hun Huzi menarik banyak perhatian. Yaodan dan Panatua Wan Huo saling bertukar pandang. Pandangan Hun Huzi tertuju kepada Yaodan, kemudian dia pun tertawa. Sepertinya orang-orang di klan Yao tidak menyambutku. Panatua Wan Huo langsung menjawab kalau mereka tidak mengundang klan Hun. Apalagi tentang masalah sebelumnya yang telah menghebohkan dataran tengah dengan menghilangnya klan-klan kuno. Mereka menaruh kecurigaan kepada klan Hun dan juga klan Gu. Hun Huzi mengatakan dengan datangnya dia ke sini, itu akan menghilangkan keraguan dari mereka. Selain itu, dia juga tertarik dengan gelar alkemis top di benua Douqi. Jika Panatua Wan Huo memiliki kualifikasi untuk hal itu, aku akan segera pergi dari sini. Kata-kata Hun Huzi menyebabkan beberapa tetua dari klan Yao berteriak dengan marah. Yaodan mengatakan kalau kamu menginginkan hal itu, maka kamu harus melawan peserta yang lain. Selain itu, kamu harus tetap di sini. Selama kamu mematuhi aturan klan Yao, kamu adalah tamu dari klan Yao. Namun jika tidak, mungkin aku harus turun tangan. Banyak para tetua tidak setuju. Namun Yaodan menjelaskan kepada mereka semua, jika ada yang salah pasti dia akan membunuh Hun Huzi. Mendengar desakan Yaodan, semua orang hanya bisa mengangguk. Mendengar ini, Hun Huzi pun tersenyum. Tubuhnya menghilang dan muncul tidak jauh dari Yao Chen. Yao Chen, kamu telah menerima murid yang sangat luar biasa. Nama muridmu sangat terkenal di alam Hun milikku. Yao menggelengkan kepalanya. Siapa yang bisa dibandingkan dengan Hun Huzi? Orang yang telah mengkhianati gurunya untuk menjadi terkenal. Yao Chen, kamu seharusnya berterima kasih padaku. Jika bukan karena diriku, jiwamu telah lama dihancurkan. Mendengar ini, ekspresi Yao menjadi sangat muram. Namun Xiaoyan hanya tersenyum. Raja Utara tiba-tiba melesat ke arah Hun Huzi. Tendangan yang sangat keras menghantam Hun Huzi. Serangan itu mengejutkan Hun Huzi. Dia tidak menyangka kalau Xiaoyan sangatlah kejam. Namun hal itu masih bisa dihindarinya. Tubuhnya menghilang dan muncul agak jauh dari Xiaoyan dan juga Yao Chen. Xiaoyan berkata, orang yang mengkhianati gurunya harus menjauh dariku. Senyuman kejam muncul di wajah Hun Huzi. Saat ini terdengarlah suara Yaodan. Hun Huzi, hari ini adalah upacara besar bagi klan Yao milikku. Tidak ada yang boleh bertempur di sini. Mendengar ini, Hun Huzi pun tertawa. Karena kepala klan Yaodan telah membuka mulutnya, aku pasti akan mendengarkan. Sungguh klan Yao yang hebat. Yaodan mengabaikan ekspresi Hun Huzi. Matanya terfokus kepada Xiaoyan. Kini waktunya telah tiba. Upacara pengobatan akan dimulai.